Jadi kalau ada seorang presiden atau wakil presiden punya program mau memberi makan rakyat itu sebenarnya itu program Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Mau dilawan? Oh kita lawan. Itu program Tuhan itu. Alladzi at'amahum min. Jangan ada orang kelaparan. Selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga berterima kasih dan berdoa untuk para pahlawan. Kita juga berterima kasih kepada para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Karena malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Tuhan. Indonesia ini punya banyak pemimpin dengan tipologi, keahlian, keistimewaan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan zamannya. Bapak Presiden Soekarno sampai Bapak Insinyur Haji Muhammad Joko Widodo. Ada Muhammadnya enggak ini? Ini deretan nama-nama pemimpin bangsa yang sejak Indonesia ini merdeka telah memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini. Tenaganya, ilmunya, pikirannya, bahkan hidupnya diwakafkan untuk bangsa ini. Kita melihat betapa presiden kita ini, Pak Jokowi ini, Masya Allah, orangnya sabar, telaten, sregep, Masya Allah. Sampai seakan-akan gak mikir dirinya sendiri, sampai kurus. Masya Allah. Tentu, kalau saya diperbolehkan mewakili semua yang hadir, boleh gak saya mewakili panjenengan? Ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang telah membuat bangsa ini tersenyum, yang telah membuat bangsa ini bisa berpikir tentang seperti apa masa depan yang akan datang. Terima kasih Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, terima kasih para menteri, terima kasih Panglima TNI, terima kasih Bapak Kapolri dan seluruh jajaran pemimpin-pemimpin negara ini. Apalagi setelah kita menyelesaikan tugas berat kita, yaitu pesta demokrasi kemarin, dapat berjalan dengan baik, aman, damai, tentram, dan diakui di dunia internasional sebagai pemilu terbaik. Apalah yang bisa kita lakukan, mesti berterima kasih dong. Terima kasih. Karena melakukan seperti yang dilakukan oleh beliau-beliau ini tidak mudah, tidak mudah. Tidak mudah. Selanjutnya, kalau Pak Jokowi tadi menyampaikan bersama Pak Kiai Ma'ruf minta maaf, kalau boleh saya mewakili panjenengan semua, boleh enggak? Kita maafkan, Pak. Kita maafkan. Bahkan mungkin kita ini juga lebih dari minta maaf kepada Bapak-Bapak sekalian. Karena telah bikin repot segala macam. Kadang-kadang itu suudon saja. Kenal ya enggak, ketemu ya enggak.
Maido tok, Masya Allah. Ini gimana ini? Wong delok iki jare wong Jawa kendele mau ngalok. Jadi kita terima kasih dan kita mohon maaf serta kita mendoakan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden selama ini menjadi bagian dari amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah ini tentu kami masih tetap berharap agar Bapak memberikan kemampuan dan segala yang terbaik untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Karena seorang pejuang itu tidak ada kata selesai, tidak ada kata berhenti ketika memang masih dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya muliakan, syukur yang kita wujudkan, yang kita lakukan untuk kemerdekaan bangsa ini adalah dengan cara mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat dan maslahah buat bangsa ini. Buktinya kalau kita bersyukur, ya mari kita bangun bangsa ini. Kita openi bangsa ini, kita toto bangsa ini. Bagaimana menjadi bangsa yang aman, bangsa yang kedaulatannya terjaga, bangsa yang beribadah, bangsa yang makmur dan sejahtera, bangsa yang cerdas dan berpendidikan. Bagaimana menjadi bangsa yang duduk sederajat sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Ini yang harus kita lakukan. Dan untuk itu Bapak-Bapak sekalian, amat sangat perlu, amat sangat penting kita sadari betapa pentingnya arti persatuan Indonesia. Sebab dengan persatuan itu akan menimbulkan ketentraman dalam kehidupan, akan menimbulkan stabilitas di tengah-tengah masyarakat. Dan dengan stabilitas itu kita akan bisa berbuat lebih banyak untuk bangsa ini. Dengan situasi yang aman, yang rukun, yang damai, kita bisa membangun ekonomi dengan baik. Kita bisa beribadah dengan baik. Kita bisa membangun kesehatan dengan baik. Dan lain sebagainya. Bayangkan andai kata hari ini kita seperti Palestina misalnya. Kita seperti negara-negara yang kacau misalnya. Bisa apa kita? Kumpul-kumpul begini di Gaza itu yang datang bom, jeder, biar semua. Nah, di sini kita kumpul-kumpul tahlilannya datang berkat. Alhamdulillah. Oleh karena itu Allah mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu filosofinya. Itu tuntunannya. Kata Allah, dengan kamu bersatu maka itu sebenarnya sebuah kenikmatan. Jadi bersatu itu nikmat. Bersatu itu nikmat. Walaupun duitnya banyak, tapi kalau tidak bersatu tidak enak. Walaupun duitnya banyak, tapi kalau bersatu enak. Iya, iya kan? Enak. Jadi mari kita jaga negara ini. Oleh karena Tuhan itu mengarahkan begini.
Negara yang ideal itu 3 kata Allah. 1, falyabudu rabb hadzal bait. 1. Yang kedua, alladzi at'amahum min ju'. Yang ketiga, wa amanahum min khauf. Sudahlah cukup 3 ini udah beres. Yang pertama kata Allah, negara baik itu kalau bangsanya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, beribadah sesuai dengan agamanya. Karena dengan ibadah ada kendali dalam diri, dengan iman dan takwa orang ada kontrol dari dalam dan menjadi orang baik-baik. Yang kedua, wa ta'amahum alladzi at'amahum min ju'. Rakyatnya itu makan. Ya, penting loh makan ini. Penting makan tuh. Rakyatnya makan. Nah, itu stabilitas penting gitu. Kalau krisis pangan itu susahnya bukan main. Kata Al-Quran, makan penting. Harus makan. Cukup sandang, cukup pangan. Jadi kalau ada seorang presiden atau wakil presiden punya program mau memberi makan rakyat itu sebenarnya itu program Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Mau dilawan. Oh kita lawan. Itu program Tuhan itu. Alladzi at'amahum min. Jangan ada orang kelaparan. Karena dengan makannya cukup, gizi yang cukup, susu baik, cerdas, jadi anak-anak yang cerdas. 4 sehat, 5 sempurna. Yang ketiga, wa amanahum min khauf. Masyarakatnya aman. Masyarakatnya aman. Negaranya aman, kedaulatannya terjaga. Oleh karena itu butuh TNI yang kuat. Butuh polisi yang profesional. Betul apa tidak? Jadi menciptakan negara yang kuat, kedaulatannya kuat, keamanannya kuat, itu program Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panglima TNI, Pak Kapolri kan meneruskan saja. Jadi artinya apa? Bangsa Indonesia mesti bersatu dengan TNI dan Polri untuk menjaga Indonesia ini. Oleh karena itu, pada malam yang indah dan mulia ini, marilah kita bertekad untuk bergandeng tangan. Siapapun kita, dengan latar belakang apapun kita, latar belakang profesi, agama, partai politik, dan lain-lain. Kita gandeng rame-rame tangan kita untuk menyongsong Indonesia maju ke depan, menuju baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Kita ciptakan Indonesia yang aman, yang damai. Jangan lagi ada olok-olok. Jangan lagi ada kegaduhan-kegaduhan. Cukup sampai di sini. Lebih-lebih sebentar lagi ada pemilu kada, pemilu gubernur, pemilu apalagi bupati, wali kota, lurah sudah ya. Perbedaan pilihan dan lain-lain itu mesti kita artikan sebagai kekayaan bangsa yang harus kita jaga dinamikanya dengan baik. Siapapun yang dipilih tidak masalah, tapi kalau sudah jadi, itulah pemimpin kita bersama. Bagaimana, setuju? Nah, kalau setuju, ya sudah, kita akhiri saja. Sekarang kita berzikir untuk munajat, mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri, ada kurang, ada lebih, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.